Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan kali ini saya Pipin Chandrayani akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Keterampilan Pengelolaan Kelas. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan seorang guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Nah, di sini saya telah merangkum ada 3 pengelolaan kelas. Yang pertama itu pendekatan otoriter. Nah, di sini pendekatan otoriter itu adalah kegiatan guru untuk menciptakan tingkah laku siswa untuk selalu benar dalam tingkah lakunya di dalam kegiatan belajar. Dan guru juga berperan menciptakan dan memelihara siswa agar selalu disiplin. Nah, yang kedua ada pendekatan primisip. Pendekatan primisip ini adalah kebebasan terhadap siswa. Nah, kebebasan ini bukan kebebasan yang terserah apa siswa mau gimana. Kebebasan itu bersifat yang benar. Harus dengan tata tertib guru, seperti harus menciptakan kondisi yang aman. Harus dikontrol oleh seorang guru. Meskipun itu bersifat kebebasan, tapi bukan yang tingkah laku yang salah, tapi yang benar. Dan yang ketiga itu ada pendekatan motivasi. Nah, pendekatan motivasi adalah merupakan pendekatan tingkah laku yang bersifat positif, bukan yang negatif. Jadi siswa itu dikontrol supaya melakukan suatu kegiatan yang positif. Dan selanjutnya itu keterampilan pengelolaan kelas itu memiliki tujuan. Jadi tujuan pengelolaan kelas itu dimiliki seorang siswa dan guru. Itu sama-sama memiliki tujuan. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tujuan bagi siswa. Dan yang pertama itu mendorong siswa untuk mengembangkan tanggung jawab. Jadi, siswa itu harus terbiasa dan harus mengetahui tanggung jawabnya. Pada saat jam belajar, apakah mereka itu disuruh membaca atau menulis, itu mereka harus sadar. Mereka harus diingatkan bahwa tanggung jawabnya itu adalah seorang pelajar. Jikalau dia lagi disuruh membaca, maka ia akan membaca. Dan mereka tidak boleh di saat jam pelajaran bermain atau keluar tanpa ada alasan yang menguatkan mereka. Yang kedua, membantu siswa mengerti akan tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib. Baiklah, yang kedua, membantu siswa mengerti akan tata tertib. Jadi, mereka harus tahu bahwa teguran dari guru itu merupakan suatu peringatan, bukan suatu kemarahan. Yang ketiga, menimbulkan rasa kewajibannya serta bertanggung jawab. Nah, contohnya ini seperti pada saat tugas harinya itu piket, maka ia harus piket kelas. Jangan dibiarkan ia meninggalkan tugasnya atau terbiasa meninggalkan tugasnya. Jadi mereka itu harus terbiasa mengemban kewajibannya. Jangan dibiarkan mereka terlalu melunjak. Dibiarkan mereka pada saat jam dia piket, mereka dengan alasan yang mungkin tidak masuk akal. Mereka harus dibiasakan. Mereka harus diberi
teguran, dan mereka juga harus tahu bahwa teguran itu bukan suatu kemarahan, tapi itu merupakan suatu peringatan. Dan selanjutnya, tujuan untuk guru. Nah, yang pertama itu tujuan untuk guru mengembangkan keterampilan yang benar dalam setiap penyajian dan pelajaran yang akan dia ajarkan kepada siswa. Jangan pada saat jam pelajaran dimulai, guru tidak tahu apa yang mesti dia ajarkan dan dia berikan harus yang benar, jangan yang salah, atau apa bahasa kitanya, atau apa, kelabakan ya. Jadi dia itu tidak tahu mana yang mesti diajarkan, mana yang harus dia contohkan. Jadi guru itu harus menjadikan tauladan bagi siswa. Nah, yang kedua, memberikan kesadaran terhadap kebutuhan siswa. Dalam penyajian, pengembangan kompetensi guru yang mengajar, itu guru harus pada saat menjelaskan, dia harus memberikan penjelasan yang jelas, yang tegas, sehingga siswa dapat mengerti apa yang guru jelaskan, dan kata-katanya itu harus jelas, harus tegas. Yang ketiga itu ada respon efektif. Nah, respon efektif ini adalah respon yang baik ketika seorang siswa bertanya, maka seorang guru harus menjawab dengan benar, dengan baik. Jadi seorang guru itu pada saat siswa bertanya, dia tidak boleh marah atau merasa tersinggung ketika ia tidak mampu menjawab. Mari ajarkan dengan cara kita cari sama-sama, atau cari poin siapa yang bisa, begitu. Jangan tersinggung ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari siswa. Nah, selanjutnya itu prinsip pengelolaan kelas. Dan di sini prinsip pengelolaan kelas ini telah saya rangkum menjadi 6. Nah, yang pertama itu memberikan kehangatan dan keantusiasan. Jadi seorang guru yang memberikan kehangatan dan antusias, akrab dengan siswa, akan memudahkan seorang guru untuk menunjukkan antusiasnya terhadap siswa, dan siswa lebih mudah untuk memberikan respon baik kepada seorang guru, sehingga komponennya akan lebih baik lagi. Selanjutnya, yang kedua itu ada tantangan. Nah, di sini bagi siswa yang sangat suka dengan tantangan, maka ia akan gembira ketika mendapat tantangan dari seorang guru. Nah, jadi siswa harus diberi tantangan agar perhatian dan minat belajarnya itu jadi tercapai dengan adanya tantangan dari seorang guru. Selanjutnya yang ketiga itu bervariasi. Ini bervariasi ini bersifat mengatasi kebosanan siswa. Nah, di saat guru menjelaskan atau memberi arahan, itu harus bervariasi. Ketika dia menjelaskan, saat ini sedang duduk, nanti akan berdiri dengan cara apa lagi. Jadi kepekaan guru supaya semua siswa di kelas itu tidak bosan dengan pelajarannya. Selanjutnya yang kelima itu keluasan, kemampuan untuk menggunakan bermacam-macam pendekatan dalam mengatasi persoalan di dalam kelas. Nah, seperti pada saat ada siswa yang berantem atau berkelahi. Nah, jadi seorang guru dalam kelas itu harus mampu menyelesaikan perkelahian mereka, harus memberikan nasihat, harus memberikan arahan yang benar, harus mampu menjadi guru BK. Jangan sampai pada saat jam belajar itu menjadi terganggu dan siswa yang lain akan belajar akan merasa terganggu juga.
Nah, yang keenam adalah penanaman sikap disiplin diri. Nah, jadi sikap kedisiplinan diri ini merupakan tujuan akhir dari kegiatan akhir dari tercapainya keterampilan kelas ini. Nah, akan lebih baik lagi jika sikap kedisiplinan diri ini dicontohkan oleh gurunya sendiri. Dan semoga teman-teman bisa mengerti dengan penjelasan dari saya. Untuk lebih memperjelas lagi, maka saya akan menyimpulkan makalah saya. Jadi dari pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan keterampilan mengelola kelas ini antara lain, yang pertama itu guru harus menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Nah, yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Serta yang ketiga, prinsip-prinsip yang terjadi pada diri sendiri. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, tantangan, dan yang ketiga bervariasi. Yang keempat, keluasan. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.